Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, coba dicek dulu posisi duduknya. Harus ngadep kamera ya, mukanya harus kelihatan. Oke, udah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Oke, kalau udah siap, Ibu minta salah satu dari kalian untuk mimpin doa. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya. Deza boleh pimpin doanya ya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Deza. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh cerita fiksi. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membaca beberapa cerita fiksi. Ibu share screen dulu ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah di tempat tinggalku, itu kelas 4, semester 2, pembelajaran 6. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Nah, yang kedua, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menirukan tokoh dalam suatu cerita. Nah, di sini ada sebuah teks, judulnya itu Taman Rumah Pohon. Nah, Ibu minta kalian untuk membaca satu orang satu paragraf. Siapa yang mau membaca paragraf yang pertama? Saya, Bu. Ya, boleh Dwi, silakan. Taman Rumah Pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Oke, terima kasih Dwi. Nah, selanjutnya paragraf kedua. Siapa yang mau membaca paragraf kedua? Saya, Bu. Ya, boleh. Nurlita, silahkan. Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi,
Tata, dan murid baru di kelasnya Jenny untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari, teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Oke, terima kasih Nurlita. Nah, selanjutnya paragraf ketiga dan keempat. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, boleh, Septi. Silahkan. Paragraf 3 dan 4 ya. Iya, Bu. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata. Usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang dewasa misalnya. Orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa. Balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola Devina dan teman-temannya. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Septi. Nah, paragraf terakhir. Ya, Bu. Siapa yang mau membaca? Neza? Ya, boleh, Neza. Silakan dibaca. 1 tahun kemudian, Taman Rumah Pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, Taman Rumah Pohon tidak memungut biaya apapun karena itu adalah hari di mana Taman Rumah Pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke Taman Rumah Pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, Taman Rumah Pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Sudah, Ibu. Oke, nah sekarang Ibu mau bertanya. Dari cerita di atas, itu menceritakan tentang apa? Coba ceritakan menurut pendapat kalian sendiri. Saya, Bu. Ya, silakan. Cerita tadi tentang Devina dan teman-temannya yang membuat rumah pohon, Bu. Ya, betul. Nah, selanjutnya Ibu punya pertanyaan.
Nah, bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut? Menurut kalian, sifat Devina itu bagaimana sih di dalam cerita itu? Ada yang tahu? Periang, Bu. Ya. Lalu apa lagi, Dwi? Semangat. Ya, semangat. Ada lagi yang lain? Baik, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ramah orangnya, Bu. Ya, orangnya ramah. Yang kalian sebutkan tadi itu sudah benar ya. Tapi di sini, di dalam cerita itu ada 5 sifat yang ditekankan. Yang pertama, Devina itu orangnya kreatif. Dia kreatif dalam mengembangkan idenya untuk membuat rumah pohon tadi. Lalu dia juga mau berusaha. Lalu yang ketiga, sifatnya itu dia mau bekerja sama teman-temannya, sama orang tuanya. Lalu yang keempat, dia itu orangnya ulet. Nah, siapa yang tahu arti ulet itu apa? Rajin bukan, Bu? Kerja keras, Bu. Ya, rajin, kerja keras, Biar lebih tekun. pintar. Nah, yang terakhir itu dia mudah bergaul sama teman-temannya. Nah, selanjutnya itu ada tugas. Tugasnya kerjasama dengan orang tua. Oke, siapa yang mau baca tugasnya? Dwi. Oke, boleh. Silakan Dwi. Ya, yang pertama, tanyakan kepada orang tuamu mengenai keadaan lingkungan tempat tinggalmu pada waktu kamu masih bayi. Yang kedua, apakah lingkungan tempat tinggalmu sama seperti saat ini? Yang ketiga, jika berbeda, mintalah orang tua untuk menceritakan perbedaannya. Yang keempat, kemudian tanyakan kepada orang tuamu apakah ayah dan ibu bangga terhadap lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, tuliskan jawaban orang tuamu pada kotak berikut pada buku siswamu. Yang keenam, tuliskan juga perasaanmu mengenai tempat tinggalmu. Sudah, Bu. Oke, nah dari tugas yang sudah dibaca oleh Dwi tadi, apakah ada yang ingin bertanya tentang tugasnya? Tugasnya Jadi dikumpulkan kapan, Bu? tugasnya itu dikumpulkan minggu depan ya. Nah, kalian kan masing-masing punya buku siswa. Nah, jadi tugasnya itu dibuat di dalam kotak di buku siswa kalian di pembelajaran 6. Nah, jadi tugas kalian itu kalian harus bertanya kepada orang tua kalian mengenai keadaan lingkungan tempat tinggalmu pada waktu kamu masih bayi. Nah, terus apakah lingkungan tempat tinggalmu sama seperti saat ini? Nah, jika berbeda, mintalah orang tua untuk menceritakan perbedaannya. Kemudian, tanyakan kepada orang tuamu, apakah ayah dan ibumu bangga terhadap lingkungan tempat tinggal tersebut. Nah, tulislah jawaban orang tuamu itu di kotak, lalu tuliskan juga perasaanmu. Ngerti ya tugasnya? Ngerti, Bu. Kalau misalnya nggak tinggal sama orang tuanya, bisa bertanya ke kakaknya ya, ke kakaknya atau ke omnya, seperti itu.
Oke, nah jadi Bu. dari pembelajaran kita hari ini, apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi hari ini? Kalau ada kesulitan, boleh disampaikan. Apakah ada kesulitan? Saya, Bu. Apa, Septi? Sinyalnya susah, Bu. Oh iya, pasti masalah sinyal ya. Tadi keluar masuk terus. Ya, nggak apa-apa. Karena kita belajarnya masih secara online, secara daring. Kesulitannya karena sinyal. Nah, terus menurut kalian materi apa yang tadi telah disampaikan, tapi kalian belum mengerti? Atau sudah mengerti? Sudah mengerti, Bu. Ya, jadi materi kita tadi itu lebih menekankan sifat tokoh pada cerita fiksi. Nah, menurut kalian materi mana yang paling disukai? Yang tentang membaca cerita fiksi atau menjawab pertanyaan yang tadi? Membaca, Bu. Membaca cerita. Membaca, Bu. Oke, Jawab bagus. pertanyaan. Berarti kalian suka membaca ya? Iya, Bu. Oke, nah jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini, kalian harus rajin-rajin membaca cerita. Membaca cerita itu ada banyak, salah satunya itu cerita fiksi. Nah, dalam membaca cerita fiksi, itu pasti ada tokoh cerita fiksinya. Nah, di tokoh itu kalian juga harus mengamati sifat atau karakter tokohnya. Oke, nah ini tugasnya juga sudah Ibu sampaikan. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Oke, Baiklah, Nadia, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa pelajari materi yang harus dipelajari minggu depan ya. Ibu tutup. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.